Barakallahu fiik. Masih ada waktu ya untuk Tafadhal, na'am. bertanya, Ustaz? Ini ada beberapa pertanyaan kembali lagi yang serupa, tapi saya coba rangkum lebih pertanyaan para ummahat tentang suaminya, Ustadz. Jadi ada yang kurang berkomunikasi, tidak mau diajak mencari ilmu, sikapnya kasar dan lain-lain. Pertanyaannya mungkin sebenarnya sampai batas mana istri harus bertahan dan tidak meminta berpisah, karena ujung-ujungnya selalu apakah Ana sudah meminta berpisah dengan suami gitu. Jadi sebenarnya sampai di mana istri sebaiknya bertahan, Ustadz, dan sampai mana batasnya di mana istri boleh meminta untuk berpisah terhadap suami. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, di antara tujuan pernikahan kan ingin mendapatkan kedamaian, sakinah, mawaddah dan rahmah ya. Tapi kadang-kadang di rumah nggak dapat tuh, Mama. Tugas seorang istri adalah memperbaiki. Apa yang dia perbaiki? Dirinya sendiri. Kita tuh sering memperbaiki orang lain. Kadang-kadang istri merasa suamiku, suami tayyib. Bisa jadi suami seperti itu karena engkau. Berapa banyak yang suami itu adalah azab buat istri. Karena kelakuan dia. Dia mungkin punya dosa di masa lalu, punya dosa besar. Sehingga dia perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi juga seorang suami kayak gitu. Dapat istri yang cerewet. Dapat istri yang menyakiti hati kalau berbicara. Cerita seorang alim ulama ya, ketika kawannya ziarah ke rumah dia, kawannya baru tahu kalau istrinya itu alhamdulillah nggak baik sama suaminya. Sampai sang kawan ini mengatakan, kau kenapa nggak ceraikan istrimu, cari istri yang lain, kata dia. Kata alim ulama ini, aku takut istriku ini adalah adab yang Allah berikan kepada aku karena dosa-dosaku. Aku akan bersabar, aku akan bertahan, semoga Allah menghapuskan dosa-dosaku. Dan aku khawatir kalau aku nikah nanti dengan wanita lain, lebih parah daripada yang ini. Maka dia memilih bertahan. Maka menjadi bahan untuk introspeksi diri, sang istri memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, ya, bicara sekarang bagaimana memperbaiki suami. Istri itu punya kekuatan. Bagaimana dia melayani suaminya dengan baik ya. Bagaimana dia menghargai, menghormati suaminya. Sehingga suami melihat kalau dia pulang ke rumah nggak ada tempat paling indah itu lebih dari rumah dia. Tapi kadangkala istri ini karena udah kesel sama suaminya. Rumahnya malah jadi neraka buat suami. Suaminya datang ditanya dari mana, ngapain aja. Kok mungkin sama kawan-kawan. Akhirnya sang suami ini nggak betah di rumah. Dan nasihat istri pun nggak didengar sama dia. Tapi kalau sang istri berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat suaminya. Baik pelayanan di meja makan, di ranjang, di ruang tamu, di mana dia menyambut suaminya, menghargai suaminya. Maka semoga suaminya jadi bisa lebih baik. Tapi kalau nggak terjadi, artinya sudah usaha maksimal. Kapan sang istri boleh gugat cerai? Ya, tatkala sang suami tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim. Tugasnya sebagai seorang muslim. Kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim, sang istri punya hak untuk gugat cerai. Tatkala sang suami menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, dia menjaga hubungan baik, hablum minallah, tapi dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, maka sang istri boleh untuk menggugat cerai. Jadi tugasnya suami ini kan yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah. Maka sang istri boleh. Tapi sekali lagi, jangan menjadikan gugat cerai ini sebagai wiridan. Ada yang wiridannya perempuan itu, udah ceraikan aku, udah ceraikan aku. Jangan. Kalau memang dilihat benar-benar, gak mungkin lagi. Suami anak gak sholat. Suami anak na'udzubillah. Selingkuh, berzina. Gugat cerai. Dan jangan berpikir, Ustaz, anak ini gimana mau gugat cerai, Ustaz? Anak nanti ngurusin anak-anak sendiri. Sedangkan anak perlu sama nafkah dari suami. Maka engkau sudah bergantung sama suami dan tidak bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Iya,
Ya, pasti rezeki kita itu mungkin sekarang lewat suami. Tatkala engkau berpisah dengan suami yang zalim, dengan suami yang melakukan kemaksiatan, dan kau sudah berusaha memperbaiki, maka insya Allah Allah yang akan menanggung rezekimu. Dan Allah akan menjaga anak-anak. Daripada harus bertahan dengan suami yang melakukan kezaliman. Atau melakukan kemaksiatan. Yang sudah kebablasan kadang-kala. Hada wallahu a'lam bissawab.